masalah superheterodyne ya. Superheterodyne dari yang pertama, sebentar. Ini ya. Jadi di superheterodyne itu ini saya set aja, saya set apa, sebentar. Biar ada tanya. Ini oke ya. Kembali lagi. Oke. Superheterodyne receiver ya. Ini saya kecilkan dulu kok besar. Iya. Kelihatan ya. Baik, dari sini untuk superheterodyne itu adalah kalau kita kemarin bahasnya adalah ini ya, RTF ya. TRF ya. Kita bahas kemarin TRF ya. Sekarang diganti superheterodyne ya, dilanjutkan superheterodyne. Ini permasalahannya variabel selectivity ya. Pada sistem TRF ya. Variabel selectivity pada sistem TRF itu bisa dikembangkan menggunakan receiver superheterodyne ya. Berarti superheterodyne ini merupakan pengembangan dari receiver TRF yang kemarin sudah kita bahas karena bermasalah pada selectivity ya. Sama satunya lagi ya. Nah, blok diagram dari superheterodyne seperti ini ya. Jadi di sini ada RF amplifier ya. Ada RF amplifier kemudian masuk ke mixer ya. Jadi dari RF seperti kemarin yaitu untuk menerima banyak sinyal dan memilih ya. Memilih sinyal yang diinginkan. Itu di RF amplifiernya. Kemudian di mixer ini untuk meningkatkan data nutup pintu ya. Nah, tutup nah. Nah, banyak kegiatan ini. Ya, jadi untuk mengatasi selectivity ya pada sistem TRF itu menggunakan superheterodyne receiver ya. Nah, blok diagram seperti ini. Ini ada RF stage ya. RF stage ini sama dengan RF amplifier. RF amplifier ya. Itu untuk memilih ya. Memilih sinyal-sinyal yang diinginkan kemudian menguatkannya. Memilih sinyal yang diinginkan dan menguatkannya. Kemudian lewat suatu mixer ini untuk selectivity. Ya. Itu selectivity dan apa ya? Jadi mempertahankan ini ya. Sampai selectivity dia menguatkan sinyal yang kecil ya. Apa sih saya lupa kemarin itu apa selectivity sama bentar. Kok lupa saya. Yang pertama kemarin itu sensitivity. Masalah lupa, saya ngomong lupa saya. Selectivity sama sensitivity. Ya. Jadi sensitifnya itu adalah dia dengan sinyal yang kecil, tapi dia bisa menerima dengan baik ya. Dengan sinyal yang kecil bisa menerima dengan baik. Ini adanya penguatan ya. Penguatan di AGC, automatic gain control, untuk penguatan sinyal-sinyal yang tadi ya. Nah, kemudian dari sini di samping mixer tadi ya, jadi untuk selectivity-nya
Kemudian ada AF amplifier seperti kemarin ya. Jadi menguatkan sinyal-sinyal AF ya, di mana pertemuan dari output RF state berserta lokal osilator ini akan menghasilkan frekuensi AF, frekuensi intermediate atau antara, ya, frekuensi antara. Dikuatkan dulu baru dideteksi atau diambil sinyal informasinya. Proses pengambilan sinyal informasinya seperti yang Anda lakukan kemarin pada demodulator, praktikum demodulator AM. Ini sama seperti ini prosesnya untuk deteksinya. Kemudian dikuatkan lagi audio amplifier, baru dikeluarkan ke speaker. Itu. Berikutnya lagi, pada stage pertama merupakan RF amplifier ya, yang standar ya. Stage berikutnya adalah mixer yang menerima dua input dari output RF amplifier dalam bentuk gelombang sinus ya. Jadi kita buat masukan itu dalam bentuk gelombang sinus semua ya. Dengan lokal osilator. Jadi input mixer ini adalah output dari RF amplifier dengan osilator ya. Ini osilator itu yang Anda pilih-pilih itu ya, frekuensinya sama dengan sinyal RF yang diterima ya. Kemudian mixer juga merupakan komponen nonlinear ya. Jadi di sini merupakan komponen nonlinear yang digunakan dalam receiver AM, sama seperti pada diode detektor di demodulator AM ya. Fungsi dari mixer adalah mencampurkan ya, seperti sesuai namanya. Dia mencampurkan sinyal AM ini, jadi sinyal AM yang dari sini yang diterima. Ini adalah sinyal AM, ya, sinyal AM ya, diterima dengan berupa gelombang sinus untuk memperoleh penjumlahan dan pengurahan. Ya. Jadi di sini sinyal AM yang diterima tadi masuk ke mixer akan diperoleh ini penjumlahan dan pengurahan frekuensi ini, sehingga didapatkan frekuensi AF yang diinginkan pada AM ya. Frekuensi AF dipindah istilahnya ya. Jadi yang tadinya informasi dibawa oleh carrier lewat mixer nanti akan digeser lagi ke frekuensi AF informasinya. Digeser ke frekuensi AF sehingga mudah untuk mendetektornya. Gitu. Kemudian stage berikutnya, pada stage berikutnya itu ini ya, masuk ke yang saya ceritakan tadi, yaitu ke intermediate frekuensi atau IF, kemudian dikuatkan oleh amplifier yang mana berfungsi untuk memfasekan ya frekuensi radio untuk proses decoder ya, atau proses detektor. Di sini akan memperoleh bandwidth yang konstan ya. Dengan adanya mixer ini diperoleh filter oleh di AF amplifier itu beserta filternya, nanti akan diperoleh bandwidth yang konstan melalui band yang terdapat pada receiver ya, yang merupakan kunci selectivity-nya di sini. Ya, jadi kalau kemarin di TRF itu tidak mendapatkan bandwidth yang konstan, yaitu dengan frekuensi yang rendah, maka dia akan mempunyai bandwidth yang sempit, yang kemarin yang gitu ya. Dengan frekuensi yang tinggi akan memperoleh bandwidth yang lebar, tidak selektif ya. Tapi kalau di ini ya, di super heterogen ini itu tetap konstan terus ya bandwidthnya, dimanapun frekuensi yang dipilih ya. Sebagai tambahan bahwa frekuensi AF biasanya lebih rendah dari RF-nya ya, jelas ya. Jadi RF-nya ini berapa? RF itu yang berada di sini, sedangkan ini adalah di RF-nya dan ini adalah di AF-nya. Ini jelas antara frekuensi AF, frekuensi RF itu
jauh lebih kecil daripada ya frekuensi AF. Ya, itu. RF amplifier merupakan sebuah detektor yang memperoleh sinyal intelijen ya dari sinyal radio selanjutnya. Kemudian dilewatkan ke audio amplifier. Biasa ya, semua proses itu mesti menghasilkan pelemahan ya. Pelemahan sinyal, ya, pelemahan level sinyal, sehingga untuk prosesnya supaya bisa amplitudenya dipertahankan, maka selalu ada yang namanya amplifier ini, yaitu untuk menggerakkan membran speaker ya. Jadi supaya membran speaker itu bisa tergerakkan ya. Jadi sinyal hasil detektor tadi dikuatkan oleh audio amplifier sehingga bisa menggerakkan membran-membran yang ada di speaker dan timbul suara di sini. Nah. Berikutnya lagi proses konversinya ya. Jadi di sini ada proses konversi frekuensinya seperti ini ya. Tadinya misalkan ini ya, kelihatan ya ini ya angka-angkanya ya. Misalkan yang diterima sinyal AM ya. Jadi yang sudah dipilih oleh RF tadi kan dipilih ya. Ada filternya di situ, ada bandpass filternya. Dipilih, kemudian yang terpilih adalah sinyal ini. Yaitu sinyal dengan frekuensi kariernya 1000 kHz, kemudian informasinya 1 kHz. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Oh, Bu. Iya. Selama pengadaannya itu sudah keluar STK, itu bisa dilaporkan. Dilaporkan. Apakah sudah keluar STK, Pak? Belum saya proses. Loh, karena apa? Iya, belum saya proses. Pak Hendy itu loh baru ngasihkan kemarin. Terus yang apa maksudnya? Ya. Ya, terus yang terus yang kedua Pak Nasir. Iya, yang kedua Pak Nasir masih kita nunggu izin import karena ada perubahan peralatan yang dibeli. Kami nggak berani untuk memproses itu. Jadi cuman terus yang Pak Udin nggak bisa. Terus Pak Udin belum, anggarannya kan belum, Udin Harun. Yang dua, B2, CF, iya, Sauki ya Sauki itu belum juga karena ya saya belum dapat datanya, terus anggarannya juga belum yang CF, yang B2 itu belum revisi, ya itu belum proses semua saya. Iya. Kapan sih mau neve itu? Oh itu rom, karena itu belum. Bisa, tapi masih Pak Hendy kemarin masih pengen konsultasi masalah peralatan. Tadi saya janjinya sekarang, tapi saya tunggu nggak ada Pak Hendy. Iya nggak apa-apa. Iya. Insya Allah dulu. Gak mulai, iya. Gak mulai. Ngono lho ceritane. CF itu. Tapi aku neng lab tapi karena ngajar arek-arek wis mulai kabeh. Aku lah lapor nang kono ijenan. Kerja neng lab. Ngono. Iya, itu laporan CF. Nek MF sudah lumayan.
proses. Ya, prepare. SPK belum. Sudah jalan, ya ada yang sudah jalan ya, yang di bawah 50 sudah jalan. Yang di atas 50 belum. Saya mulai proses administrasi ini. Itu. Ya. Oke. Belum ada. Iya. Oke. Nggih, waalaikumsalam. Ya, maaf ya. Ya, jadi dari sini misalkan dipilih ini ya. Prevensi yang ada di sini. Ya. Dari sini ini salah satunya menyeleksi atau mentuning ya. Frekuensi carrier 1 kHz yang tengah ini. Kemudian yang ini adalah frekuensi informasinya. Ya, 1000 kHz frekuensi informasinya adalah berapa ini? 1000 ini ya. Ya, jadi frekuensi carriernya adalah 1000 kHz dan sinyal permodulasinya adalah 1 kHz atau sinyal informasinya, sehingga diperoleh ini. Ini yang dipilih. Dari ini dipilih ya, kemudian oleh di mixer ditemukan ya. Jadi 3 buah sinyal ini ditemukan di mixer dengan frekuensi yang di sini diatur. Jadi lokal osilatornya itu diatur pada frekuensi 1455 kHz. Kenapa kok pada frekuensi ini? Supaya nanti bisa keluar kalau pada ini ada frekuensi intermediate frekuensi 455 yang kita inginkan. Ya. Frekuensi 455 ya. Frekuensi 455 itu adalah dari ini ya dikurangi ini. Jadi FC min Fs. Ini yang tidak. Ini harus memperoleh 455. Ya. Nah, sedangkan output mixer dengan seperti ini, nanti pada output mixer itu nanti ada FC plus Fs, FC plus Fs, FC min Fs, FC plus Fs, kemudian ada sinyal yang keluar Fs-nya, ini keluar semua. Ya. Jadi ada sinyal AM-nya ya, istilahnya AM lah. AM-nya yang keluar ya. Sehingga masuk sini nanti keluar yang keluar adalah AM ini masuk semua 99 1000 kilo 1001 ya. Terus FC kalau ini adalah AM. Kalau yang ini adalah FC min Fs ya. Ini ya, dikurangi ya. Sorry. FC min AM. Ini. AM aja. AM. Ya. Ini AM-nya kan ada 3 kan. Berarti FC 1455 dikurangi 999. Keluarnya ini. 1455 dikurangi 1000. Ya, keluarnya ini 1455 dikurangi 1001 keluarnya yang bawah ini. Terus sinyal ini masuk, AM ini masuk. Nah, 99, 1000 sama 1001. Ini 3 ini ya. Kemudian FC-nya masuk. 1455 masuk. Sini ada keluar. Jadi keluaran mixer seperti itu. Kemudian FC plus AM. 1455 ditambah 999 keluarnya ini. 1455 ditambah 1000 keluarnya ini. 1455 ditambah 1001 keluarnya ini. Ya. Jadi itu yang keluar dari mixer ya. Nanti kalau ada soal seperti ini Anda harus bisa mengeluarkan ini ya. Kemudian dilanjutkan ke IF state ya. IF state ini mempunyai BPF dengan frekuensi senternya atau cut off
itu sama dengan 455 kHz. Ya, sehingga lewat sini. Keluarnya jadi yang dipilih hanya 455 dengan bandwidth yang 1 kHz tadi ya, dengan bandwidth ya 2 kHz. 2 kHz dari mana? Karena 2 kali Fs ya. Fs-nya berapa? Fs-nya dengan 1 kHz. Dari sini kan Fc min Fs, Fc plus Fy ketemu ini berarti Fs-nya keluar 1 kHz. Gitu ya. 1000 dikurangi 1 kan 999. 1000 tambah 1 kan 1001. Gitu ya. Ya, jadi keluarnya adalah ini. Guys, ada pertanyaan? Jadi disuruh mengeluarkan sinyal-sinyal yang masuk ke RF, masuk ke ini, bloknya ini, ya. Anda harus tahu ya. Ada pertanyaan mungkin? Kok bisa sinyal-sinyal ini? Silakan. Ya, ada? Itu ya. Kemudian lanjutnya akhirnya ketemunya ini ya. Jadi caranya ini. Frekuensi lokal osilator adalah 1455 ya. Intinya sinus, kita ambil satu frekuensi saja. Sehingga input dan output rangkaian mixer atau nonlinearnya adalah seperti ini. Ya, 999 ya. 9000, 1001 dan 1455. Ini inputnya. Kemudian output mixer ini keluarnya semua ini menghasilkan ya. Di sini ada harmonisa dari semua komponen, tapi harmonisanya tidak bisa diperhatikan karena nanti ke filter sudah hilang ya. Serta komponen DC ini. Di samping semua ini ada harmonisa sama komponen DC. Nah, ini penjelasan tadi ya, rangkaian AF amplifier ya. Rangkaian AF amplifiernya yang tadi ditune, nggak kelihatan di sini, rangkaian amplifier di depan, sehingga ditune pada frekuensi AF ya, rangkaian AF amplifier yang ini dituning pada 455 yang saya sampaikan tadi ya. Ini pada frekuensi cut off 455 atau frekuensi senternya 455 sehingga yang keluar bisa seperti ini. Jadi keluarnya kan bandpass filter seperti ini, dimana ini adalah tengah-tengah ini adalah 455, yang kesini adalah berapa 454 kurangi 1, dan sini adalah 456 ya, plus 1 atau terbalik ya. Nah, sini ini nanti seperti gini, ini adalah FC, EFIF, ini di daerah sini adalah FIF plus FS, daerah sini adalah FIF min FS, dikurangi itu ya. Output AF amplifier dapat dikatakan sebagai replika dari sinyal-sinyal AM ya, yang diterima, hanya saja berada pada frekuensi 455. Jadi sama seperti ini. Sama seperti ini. Enggak bisa. Kok rusak ya? Ini ngaco lagi nih, bentar. Ampun.
bisa. Ya, jadi sama seperti ini. Cuman di bawah, kalau ini kan di FC, dengan FC, kemudian dipindah ke FIF. Ya. Dan kanan kirinya sama, selisih 1 kHz. Selisih 1 kHz informasinya. Itu ya. Jadi kalau tadinya itu seperti gini, ini di 100, ini di berapa ini? 101, 1001, yang ini di 999, ini digeser ya, digeser menjadi ini di 455, ini jadi berapa? 456, di sini 454, itu loh maksudnya, digeser. Jadi informasinya tetap 1 kilo di sini sama. Ya. Kemudian output IF amplifier ini ya dapat dikatakan sebagai replika dari AM itu tadi yang digeser tadi ya. Replika dari AM endramnya, hanya saja berada pada frekuensi 455. Kalau yang AM-nya tadi kan di 1000 ya, 1000 kilo, ini digeser ke 455. Informasinya dibawa ke situ untuk memudahkan mendeteksi, mengambil informasinya. Gitu. Kemudian ini sehingga konversi frekuensi yang di sini berfungsi untuk menggeser tadi ya, yang saya sampaikan tadi ya. Jadi nanti dibaca ini. Sehingga konversi frekuensi di sini berfungsi untuk menggeser sinyal 1000 ke 455. Ya, yang sudah merupakan intermediate frekuensi ya untuk sinyal carrier dan sinyal intelijen tersebut ya. Rangkaian mixer dan detektor merupakan rangkaian nonlinear di mana mixer biasanya dinamakan first detector ya. Mixer itu pendeteksi awal atau first detector ya, baru ke detektornya itu. Baik, tentang ini ada pertanyaan tentang proses ini? Seperti ini, silakan. Ya, jadi konsepnya mixer seperti itu. Nanti kalau Anda saya beri sinyal AM gini, nanti outputnya seperti apa? Di sini Anda harus paham ya. Oke. Di sini nggak usah dulu. Ya. Nah ini sebagai contoh misalkan satu frekuensi saja ya. Kalau dikasih 1600 kHz supaya nanti keluar 455, nanti ininya berapa? Ini adalah 2055. Dari mana 2055? 1600 ya. Ditambahkan dengan ini. Ya. Atau ditambahkan dengan 455. 1600 tambah 455 nanti ketemu 2055 ini ya, sehingga osilator di sini harus 2005 FC min supaya F lokal osilator dikurangi F carrier sama dengan harus 455 supaya itu. Jadi untuk mencari frekuensinya di sini ini tambah dengan ini. Jadinya ini jadi ketemu 2055 yang ini ya, FC-nya kan 1600 ini akan ketemu 455 yang diinginkan. Jadi garis besarnya untuk apa pemikiran itu. Nanti kalau ada frekuensi yang informasinya di sini di dua ini ya tinggal ini dikurangi ini aja ketiganya, dikurang ketiganya itu. Oke. Di sini tidak usah, ini sama dengan tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian untuk ini tune sirkuitnya, ya, rangkaian tuningnya yang di RF itu ya biasanya untuk milih itu adalah bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini kita putar-putar ini kapasitornya ini akan berubah-ubah.
Nah, kapasitor berubah akan mengubah frekuensi lokal osilator. Ini ditempatkan ya, pada lokal pada amplifier RF. Pada rangkaian ini ditempatkan ini ya. Jadi kapasitor ini ditempatkan di RF amplifier. Oke, sama. Oke ya, jadi ini diputar-putar itu akan berubah nilai kapasitansinya. Udah, ini kurang lebih ini sama. Kemudian di sininya ada yang kecil-kecil yang itu untuk perbaikan ya, istilahnya adalah trimmer ya. Jadi untuk merubah nilai kapasitornya secara halus atau trimmer istilahnya. Itu ya, atau juga pakai yang ini. Jadi seperti ini ya. Kalau untuk radio-radio yang kecil biasanya pakai seperti ini. Fungsinya sama ini. Ya, jadi di sini ada trimmernya ya. Jadi trimmernya itu kalau yang 3 ini misalkan itu bentuknya seperti ini ya, trimmernya. Yang ini bentuknya seperti ini, ada kecil-kecil 3. Ini adalah yang besar-besar ya, dimana perubahan kapasitansinya tinggi daripada yang ini. Gitu. Oke, ada yang nggak usah dulu. Oke, nggak usah dulu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini, silakan. Silakan, ada? Oke, ini dilewati saja. Dilewati aja. Yes. Ini saya rasa 2 hari ini sampai seperti ini enggak usah ya. Yang penting pelajari tentang itu tadi di mixernya tadi ya, untuk meningkatkan selectivity ya, selectivity-nya tinggi ya. Itu. Dan ini gambaran rangkaian Yes. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kemudian di sini ada AGC atau automatic gain control ya, yang tadi ya, untuk sensitivitasnya, untuk mengatur. Ini tujuannya adalah untuk mengatur sensitivitas ya. Jadi kepekaannya pada sinyal-sinyal yang kecil ya, dikuatkan oleh gain tadi ya, dikuatkan oleh pengontrol gain, tapi dia akan bekerja otomatis. Artinya otomatis kalau levelnya terlalu besar akan diturunkan di level standar, kemudian kalau terlalu kecil akan dinaikkan, atau tidak kurang dari standar akan dinaikkan sampai nilainya standar terus, sehingga stabil ya dengan adanya perubahan radio ya, posisi radio, dia volumenya akan stabil. Di sini untuk AGC ya, untuk AGC ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi ya kalau tanpa AGC. Tanpa AGC nanti tuning receiver itu tidak akan sempurna ya. Sebagai contoh, untuk mengatasi penerimaan dari stasiun radio yang lemah ini. Halo, Assalamualaikum. Ya, posisi di mana? Ya. Iya, gitu aja. Ya. Ya, monggo di lab saya. Bu Ani tahu kok. Ye, waalaikumsalam. Monggo. Ye. Nah, di sini tuning receiver tidak akan sempurna ya. Sebagai contoh, untuk
mengatasi penerimaan dari stasiun radio yang lemah tadi ya, itu perlu memperbesar kontrol ya. Jadi otomatisnya di situ. Kalau sinyal radionya yang diterima adalah lemah, maka akan dikuatkan, gain-nya akan menguatkan. Ya, gain-nya akan dinaikkan tinggi sehingga bisa standar. Tapi saat dipindah ke tuning ke stasiun yang radio yang lebih kuat, ya, dia gain-nya akan mengurangi sehingga akan memperoleh diturunkan ya suaranya ya, sehingga standarnya juga terjaga, tidak naik turun gitu. Dan proses ini adalah proses yang sangat cepat ya, sehingga tidak terasa perubahan volume suara. Dan sinyal yang diterima dari beberapa stasiun akan berubah-ubah sesuai kondisi cuaca tadi, kondisi cuaca termasuk ya, sehingga AGC harus dapat mengontrol untuk menyesuaikan keadaan ya, diperoleh level yang konstan tadi, tetap konstan tadi ya. Beberapa receiver digunakan dalam kondisi mobil ya, sebagai contoh pada radio AM mobil ya, jadi yang bergerak-gerak itu ya, yang mobil itu akan letak ke pemancarannya itu dia akan bergeser-geser ya, kadang jauh, kadang rendah, kadang jauh, kadang dekat, kadang jauh, kadang dekat, sehingga level sinyalnya kan yang diterima kan akan berubah-ubah ya, kadang besar, kadang kecil ya. Maka dengan adanya AGC ini nanti standar terus volumenya itu. Kemudian level untuk AGC akan diperoleh dari detektor yang melalui rangkaian diode. Prosesnya di situ ya, dari detektor yang melalui radio diode, rangkaian diode ya, filter dan filter RC-nya dengan menghilangkan frekuensi tinggi, tapi diharapkan tertinggal hanya envelope-nya saja. Dengan berbesar time konstan dari RC, maka level DC yang mendekati konstan dapat diperoleh. Ini konsepnya ya. Level DC mempunyai kekuatan yang bervariasi sehingga tergantung pada level sinyal yang diterima. Oke, cara gambaran adalah sebagai berikut ya. Jadi karena ini adalah sinyal AM, kadang levelnya kecil yang diterima, ini levelnya besar yang diterima oleh radio penerima. Nah, kalau levelnya seperti ini dan ini ya kadang ini, misalkan yang ini yang diterima ya, melalui diode ini ya, diode detektor yang reverse, maka di sini akan tampil seperti ini kan ya, bawah. Kemudian yang ini akan tampil lebih besar gini. Nah, kemudian diproses oleh detektor dan filter seperti pada demodulator itu, maka akan diperoleh sinyal sinus ini atau diambil envelope-nya saja, diambil envelope ini saja. Jadi kalau sinyalnya diambil envelope-nya, sinyal AM-nya itu kecil levelnya, maka ini envelope-nya juga kecil. Ya, ini. Yang ini level envelope-nya agak besar. Ya, artinya di sini level DC ini ada level DC ya, DC minus di sini sekitar ini. Di sini juga DC minus sekitar sini. Ya, di tengah-tengah ini ya. Pokoknya ini hitung DC minusnya ini tengah-tengah ini. Tengah-tengah sini mungkin ya. Di sini, yang ini tengah-tengah sini. Nah, level DC-nya ini. Kemudian ini diambil level DC-nya, maka ini mempunyai level DC yang sekian. Yang satunya mempunyai level DC yang agak besar, agak kecil tambahan ya. Agak tambah kecil, seperti ini. Seperti ini. Jadi ini mempunyai level DC sekian seperti saya gambar tadi. Di sini kecil sini. Nah, dengan level DC yang seperti ini nanti diatur ya, diatur di mana ini prosesnya ini ada ya, ini dibaca aja ini. Perubahan bentuk sudah, yang B terjadi sudah, C terjadi bila tembakan ya sudah. Terus level DC negatif tersebut bervariasi sesuai dengan ini, ada yang sini, ada yang sini, mungkin
ada lagi yang berubah lagi ini, nanti di tengah-tengah sini, pokoknya di antara ini. Level agresi secara kontinu di feedback untuk mengontrol gain ya. Jadi kalau misalkan gainnya tinggi, maka kalau gainnya tinggi kan berarti ini ya. Kalau sinyalnya yang diterima tinggi, maka gainnya harus dikurangi. Ya ini kan minus toh levelnya, minusnya lebih besar. Kembali ke depan. Halo, Assalamualaikum. Iya bos. Salam, ye. Lah, pemur. Benana itu lagi sumpah. Sehingga ono wong ngomong, atine peka. Wong sumpah kan atine peka. Wale. Loh iya gak apa-apa. Wong sumpah itu secara normal artinya peka. Jadi ono wong ngomong ngono suara hati deh. Biasa lah. Nanti besok pagi bangun tidur normal dia diajak omong. Ya begitu. Iya. Oh, apa-apa. Iya.